Salam jumpa di channel Cerita Komik, channel yang akan merangkum cerita-cerita komik terbaru dan terbaik dari DC maupun Marvel untuk sahabat komik semua. Jadi, jangan ragu dan langsung saja subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita tentang pahlawan-pahlawan super kesayangan kita semua. Cerita ini adalah lanjutan dari cerita edisi sebelumnya. Jadi bagi sahabat yang belum menonton edisi sebelumnya, bisa klik dulu playlist di tautan berikut untuk menyaksikan video sebelumnya. Dengan kostum baru dari Tony Stark, anggota Avengers segera bergerak menyerang kembali Red Skull. Kostum baru bernilai jutaan dolar itu bahkan bisa menstabilkan faktor penyembuhan Wolverine sehingga dia pun dapat ikut bertarung. Namun Red Skull tampak tidak gentar sedikit pun juga. Dengan kekuatan debu Infinity-nya, dia melakukan serangan yang menghancurkan perisai Kapten Amerika. Namun dia balik terkejut kala serangan keduanya mampu dihilangkan oleh kostum itu. Iron Man melakukan serangan mendadak. Dia juga menjelaskan bahwa dia telah mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan debu Infinity yang selanjutnya dia gunakan sebagai tenaga bagi kostum-kostum baru tersebut. Red Skull dikepung oleh anggota Avengers, namun dia tidak menyerah dan mengatakan bahwa rencananya dengan Orochi sudah berada di depan lawan-lawannya. Dia lalu lari menghilang, memberikan Avengers kemenangan kecil. Namun T'Challa mengingatkan agar tidak meremehkan kekuatan Red Skull yang diam-diam telah mampu membangun fasilitas di Tokyo tanpa diketahui oleh orang lain. Hal tersebut diaminkan oleh Captain Marvel. Captain Amerika masih tidak percaya tamengnya bisa hancur begitu saja. Tony Stark menghiburnya dan mengatakan bahwa dia telah membuatkan yang baru yang sesuai dengan kostum Captain Amerika yang sekarang. Keputusan Tony Stark membuat kostum tanpa pembicaraan terlebih dahulu juga mengkhawatirkan Steve. Dia mengingatkan untuk mengalahkan Red Skull, mereka harus bersatu. Keesokan harinya, para Avengers mulai berlatih menggunakan kostum baru mereka. Tony menjelaskan bahwa sistem artificial intelligence dari kostum mereka akan mempelajari pergerakan mereka setiap kali berlatih, sehingga semakin sering mereka berlatih, semakin baik juga sistem akan merespon menggantikan kekuatan mereka terdahulu. T'Challa memuji apa yang telah dilakukan Tony, yang menurutnya hampir menyamai Shuri. Tony mengatakan bahwa kali ini dia banyak mendapat bantuan dari Spider-Man. Tim Saints Wakanda telah mengumpulkan lebih banyak debu Infinite yang berguna sebagai tenaga dari kostum baru mereka. Kapten Amerika juga sangat puas dengan perisai barunya. Di tengah pembicaraan mereka, Shuri menyampaikan munculnya tenaga besar IMS dari Yokohama. Avengers segera bergerak memeriksa dan menemukan Venom dalam ukuran raksasa tengah mengamuk. Spider-Man coba menghubungi Eddie Brock, inang dari Venom, namun tidak berhasil. Anggota Avengers lalu mencoba mengalahkannya, namun ukuran dan kekuatan yang dimiliki Venom kini juga berlipat, membuat serangan mereka bagai tidak berarti. Dari hasil pengamatannya, Friday mengetahui bahwa Venom juga memiliki energi IMS. Iron Man segera menjalankan apa yang disebutnya protokol Hatsu. Setelah mengaktifkan Hatsu 10, kostum Iron Man dan juga Spider-Man berubah menjadi lebih besar. Dengan tangan laba-laba tambahan serta kecepatan yang meningkat, Spider-Man melakukan serangan terhadap Venom, membuat area lemah Venom terbuka yang segera dimanfaatkan oleh Iron Man dengan tembakan besar. Venom musnah. Tony menenangkan Peter bahwa tidak ada Eddie di dalam Venom itu, melainkan hanya energi IMS yang dimodifikasi menjadi Venom. Kapten Amerika menanyakan tentang upgrade yang dilakukan Tony dan Peter terhadap kostum mereka. Tony menjelaskan bahwa mereka menggunakan koin yang dijiwai oleh IMS persediaan singkat yang kuat, namun mudah berubah-ubah, memberikan tenaga untuk mode Hatsuten pada kostum mereka yang bertahan maksimal 10 menit, dengan resiko terbakar dan menyebabkan kecelakaan atau bahkan kematian bagi penggunanya. Ya, anggota Avengers kali ini harus mengalahkan Red Skull secepat mungkin sebelum mendapatkan kekuatan menaklukkan dunia dengan menggunakan kostum energi eksperimen yang bisa membunuh mereka. Shuri kembali memberikan informasi bahwa IMS terbaca melonjak kemudian datar, lalu terlihat simpul energi menyebar ke Afrika dan terlihat akan berkumpul di Wakanda. T'Challa segera meluncur menuju Wakanda dan meminta anggota Avengers yang lain tetap tinggal, mengumpulkan lebih banyak debu dan mencari Red Skulls. Sementara itu, di fasilitas Orochi 2 di Osaka, Red Skull tampak ditemani oleh seseorang yang dipanggil sebagai Profesor Kuricha. Profesor itu mengatakan bahwa T'Challa telah kembali ke Wakanda sesuai rencana mereka. Red Skull mengatakan bahwa Venom hanyalah permulaan. Dia mulai mempelajari bagaimana Thanos bisa mendapatkan kekuatan besar dalam waktu singkat. Dia juga telah menyiapkan lawan berkostum untuk dihadapi oleh Tony Stark.
sesuatu yang sangat akrab dengan tipuan, raja kebohongan yang dipenuhi oleh tenaga infinity, Loki. Sampai di sini dulu cerita kali ini, dan nantikan lanjutan ceritanya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, dan sampaikan kritik saran sahabat semua di kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.